Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sajaningrum dari kelas 12 TKJ 2. Pada video ini saya akan melakukan konfigurasi share hosting. Oke, langkah yang pertama kita buka VirtualBox. Setelah kita penginstalan Debian 7, kita langsung klik start saja. Di sini kita tunggu. Oke, di sini sudah login untuk ke Debian 7-nya. Di sini langsung saja ketik root, lalu enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, langkah perintah yang pertama yaitu kita masuk ke nano slice etc slice network slice interface network slice. Oke, di sini kita ubah Allah block ini kita ubah menjadi auto, lalu yang ini DHCP kita ubah menjadi static. Lalu enter, lalu tab, kita masukkan IP-nya atau kita setting IP-nya, yaitu sini 200.100.107. lalu enter, lalu netmask 255.255.0, lalu enter. Oke, di sini kita lanjut untuk yang auto ETH 0.21, lalu enter EVES ETH 01, lalu init static lalu enter. Di sini kita setting IP yang kedua, address 200.100.118, lalu netmask 255.0. Oke, di sini kita periksa terlebih dahulu apakah ada yang timpa atau tidak. Oke, sini statiknya. Oke, lanjut kita Ctrl X dan Y, enter. Di sini kita lakukan restart konfigurasi IP-nya, yaitu dengan ketik service network restart, enter. Oke, lanjut kita cek IP-nya dengan perintah ifconfig. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apt-get install bin, menginstal bin 9, install bin 9. Oke. Oke, di sini kita klik Y. Nah, di sini diminta untuk memasukkan DVD 1, kita klik device, lalu ini optical, lalu kita pilih device Debian 7 yang DVD 1, lalu enter. Nah, di sini sudah oke, starting domain name service-nya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi file DNS-nya dengan perintah nano slice etc slice bin slice name and conf, lalu enter. Di sini kita gulir ke bawah, lalu enter, lalu kita masukkan zone, lalu ini, lalu buatkan namanya kita, nama emailnya saya. Di sini saya jeda sebentar agar tidak terlalu lama. Oke, di sini untuk settingan pada konfigurasi DNS kita sudah masukkan. Di sini ketik zone, lalu nama kita yang pertama di sini, lalu file etc bin db nama kita, lalu kita sini cek apakah ada yang timpa atau tidak. Setelah itu jika kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Selanjutnya kita akan masuk ke
folder directory DNS-nya, yaitu dengan ketik /etc/bin lalu enter. Oke, di sini sudah is a directory. Lalu kita masuk kembali. Sini kita tambahkan cd depannya. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke file directory juga, yaitu dengan ketik cp db .lokal file db nama yang pertama tadi, yaitu nama saya. Oke, lalu enter. Lalu kita lanjut yang kedua, untuk nama yang kedua, lalu enter. Lalu di sini kita ubah jadi 200, lalu di db lokal yaitu 127. Arti pinjam cas, mau kirim laptop. Nah, lalu enter. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi tiap file direktorinya, yaitu dengan perintah nano db namanya yang pertama, lalu enter. Ya, di sini kita akan settingnya di localhost ini. Kita ubah dengan nama yang pertama. Oke, kita kontrol X ya. Setelah itu Oke, lanjut kita ini buah juga di sini. Lalu di sini masukkan IP yang pertama tadi, yaitu 200.101.7. Di sini juga 7. Lalu yang A-nya ini hanya satu saja. Lalu di bagian underscore ini kita ubah menjadi www, lalu bawahnya ftp, lalu tab, lalu in, tab a, tab, masukkan kembali IP-nya. Oke, di sini kita periksa apakah sudah pas ataupun ada typo. Oke, lanjut kita kontrol X, Y, enter. Lanjut yang untuk yang kedua, yaitu nano db Ningro. Oke, lanjut kita ubah menjadi Ningrum. Nama saya yang kedua, yaitu org id. Di sini juga org.id. Oke, lanjut di sini masukkan IP yang kedua, 200.101.8, lalu 200.101.8. Lalu di sini kita hanya satu saja hanya. Lalu di sini juga www. Lalu bawah, lalu ftp, tab in, tab a, lalu 200.101.8. Oke. Di sini ada yang kurang. Oke, Ctrl X, lalu ya lanjut yang ke DB200. Nah, selanjutnya kita bikin DB200 ini, kita masukkan yang pertama, nama di sini juga diubah. Yang pertama nama .com. Perhatikan untuk tanda titik tiap belakang nama. Di sini juga. Oke, di sini yang 1.01 ini kita ubah menjadi 7, yaitu IP yang pertama tadi.
ditaruh, lalu in ptr, ini caps in tab ptr tab. Di sini yang ketiganya ini masukkan www, lalu nama kita .com, lalu titiknya jangan lupa tiap nama yang di belakangnya. Lalu yang keduanya 8, lalu tab in ptr tab. Di sini kita masukkan nama yang kedua, lalu enter. Di sini 8 tab in tab ptr tab, lalu www mingroom.id. Oke, di sini kita akan mengecek apakah ada tipe atau ada yang tertinggal yang lupa kita masukkan konfigurasinya. Oke, langsung kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Lanjut kita ke perintah setelah ini, yaitu kita masuk ke nano slash etc slash resolve off. Nah, di sini kita buat namanya search.com, lalu name server 200.101.7, enter, lalu search name or ID, lalu enter, name server 200.101.8. Oke, di sini kita periksa kembali apakah sudah sesuai. Oke, lanjut Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, setelah selesai kita konfigurasi sampai di resolve code ini, kita akan melakukan restart bin 9 service bin 9 restart. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah oke. Kita akan mengecek domainnya apakah sudah ditambahkan dan apakah sudah masuk atau sudah ditambahkan dengan perintah ns lookup. Kita yang pertama tadi .com, enter. Oke, di sini sudah masuk, lalu kita ubah, kita cek lagi yang kedua, lalu enter. Oke, di sini sudah juga. Nah, lanjut sini kita akan mengecek menggunakan IP 200.101.7. Sebentar, di sini sepertinya ada kesalahan ya, ada kekurangan ini. Saya jeda sebentar. Oke, di sini saya sudah melakukan beberapa pengulangan. Tadi ada yang tipe, tanpa disana ada tipe ataupun ada kesalahan yang lain. Di sini ns lookup menggunakan IP sudah berhasil, tidak server seperti tadi. Di sini kita lanjut saja, kita memasukkan DVD, mengubah DVD 1 menjadi DVD 2. Lalu di sini enforcement, lalu kita ketik apt cd-rom, apt means cd-rom ident, lalu enter. Oke, di sini kita apakan kembali ya, kadang dia harus 2 kali. Nah, lanjut apt cd-rom add, lalu enter. Di sini kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi FTP server, yaitu kita akan menginstalnya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah apt min get install prof tpd get install prof tpd. Oke, kita enter. Sebentar. Oh, ada kesalahan nulis di sini. Oh ya, kita tertinggal.
yaitu apt min get install of tpd. Oke, lalu enter. Lalu kita klik ya. Di sini diminta untuk masukkan kembali DVD satunya, kita ubah kembali lagi. Dan enforcement. Lalu enter. Lalu di sini kita minta kembali memasukkan DVD 2. Klik di device lalu masukkan DVD 2. Oke, lalu enter. Nah, di sini kita pilih standalone, lalu kita sini langsung enter saja. Nah, setelah oke, di sini sudah selesai. Kita akan melakukan konfigurasi yaitu nano dengan perintahnya itu nano slice etc prof tpd. Sini prof tpd prof lalu enter. Nah, lalu ini di Debian ini, di server name ini kita ubah nama kita tadi dengan di belakangnya ada .com. Oke, lalu di sini kita kulir sampai ke bawah. Di sini kita akan memasukkan anonymous. Enter. Di sini perhatikan huruf kapital dan huruf kecilnya. Anonymous slice file ftp. Lalu enter. Lalu user tab admin, lalu enter. Lalu ini ya slice anonymous lagi. Oke, di sini kita cek dulu jangan sampai ada kesalahan kalau anonymous file ftp user admin. Lalu enter, masukkan kembali anonymous file ftp, enter, user tab. Di sini tidak perlu pakai huruf kapital lagi, user anonymous dulu baru admin. Anonymous lalu admin, enter, slice anonymous. Oke, di sini kita akan memeriksa apakah ada yang tipe ataupun tidak. User admin anonymous file ftp user anonymous. Lalu ya tadi yang sebelumnya kita cek lagi apakah sudah sesuai. Oke, lanjut Ctrl X, Y, dan enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk, kita akan membuat direktori baru, yaitu dan masuk ke dalam folder ftp-nya. Yaitu yang pertama perintahnya itu mkdir slice file ftp, lalu chmod min r. Di sini r-nya huruf kapital, lalu 773 kali, lalu slice spasi slice file ftp, enter, lalu cd slice file ftp, enter, lalu mkdir file 1, file 2, file 3, hadir file 1, file 2, enter. Lalu user add min d slice file ftp slice, di sini spasi admin, lalu enter, lalu masukkan swd admin
lalu enter. Di sini kita masukkan passwordnya, yaitu sini yang mudah saja, yaitu 1. Oke, di sini passwordnya sudah sukses untuk diupdate. Lanjut kita ke restart. Kita akan restart Prof TPD-nya, yaitu service Prof TPD restart. Lalu enter. Oke, nah di sini sudah. Lanjut kita akan masuk ke install web servernya. Kita ketik apt minget install apache 2 php 5, lalu enter. Sebentar, apt minget install. Sebentar. Baik, di sini tadi ada kesalahan ketika perintahnya. Tadi di sini harusnya min ya. Tadi saya masukkan malah sama dengan. Lalu kita enter. Nah, di sini lalu lalu enter. Lalu di sini diminta untuk memasukkan DVD 1. Lalu transformer, lalu enter. Jadi sini kita tunggu penginstalan web servernya. Oke, sini saya jeda sebentar biar penginstalannya tidak terlalu lama. Oke, di sini sudah selesai penginstalan web servernya. Selanjutnya kita akan konfigurasi database servernya dengan perintah nano slice etc slice apache 2 slice sites available default, enter. Nah, di sini server admin webmaster localhost-nya ini diubah dengan nama yang pertama tadi. Oke, sudah. Lalu kita di sini tab, lalu kapita server name www dot nama kita .com, lalu enter. Sini kita tab, di sini server alias. Oke, di sini kita periksa apakah ada tipe admin. Oke, setelah itu kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Selanjutnya kita akan melakukan restart apache 2 nya, service restart. Service apache 2 restart. Oke, lanjut kita akan ketik nano var www index html. Oke, di sini karena agak panjang ini saya akan skip terlebih dahulu agar tidak terlalu panjang videonya. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan konfigurasi codingnya di perintah var www index html. Di sini kita mengkostumnya, mengaturnya, yang dimana ada yang di tengah dan di rata kanan, yaitu dengan perintahnya seperti ini, center. Lalu di kanan itu nanti yaitu yang bagian terima kasih telah berkunjung. Ini right. Oke, di sini jangan sampai ada
kesalahan ataupun typo. Oke, setelah itu kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi database servernya, yaitu apt min get install MySQL server MySQL client lalu enter. Selanjutnya klik Y lalu enter. Nah, di sini kita sebentar saya akan melakukan SS untuk di laporan. Oke, di sini kita akan masuk ke passwordnya, mudah saja di sini yaitu 1 lalu enter. Lalu kita satu lagi. Di sini saya akan melakukan SS sebentar. Ya, sudah tampilan seperti ini. Oke. Kita akan Lanjut di sini kita kembali ke Debian-nya. Sini tadi 1 ya. kita Tahap 1. Oke. adapter. Nah, setelah itu Setting dulu adapternya. kita akan Kita ganti menjadi host only. di sini saya sudah oke. Kita sudah mau selesai. Kita masuk ke kontrol panel. Oke, di sini kita lanjut kembali. Di sini kita akan menginstal untuk PHP adminnya, yaitu apt min get install Kita buat menjadi admin. Kita langsung php lalu kita login. my admin. Enter. Lalu Y lalu enter. Nah, di sini kita klik Apache 2 menggunakan tombol keyboard pada spasi, lalu enter. Kita tunggu penginstalannya sedang berjalan. Di sini configure database for-nya ini kita klik yes. Lalu masukkan passwordnya tadi yang mudah, lalu enter. Oke. Nah. Ya, selanjutnya kita akan membuka kontrol panel. Sebelum itu kita akan buka VirtualBox yang di sini. Kita akan meng-create untuk adapternya, di sini klik yes. Kita tunggu. Username kita buat admin. Oke, di sini sudah ada muncul yaitu adapter 35. Lalu di sini kita ubah settingan networknya ke network. NAT ini kita ubah menjadi host only adapter. Host only adapter kita apakan ke 35. Tadi sesuai di sini. Lalu di sini DNI kita ubah menjadi allow. Lalu oke. Lalu terus 30. Lanjut kita kontrol panel. Di bawahnya itu. Lalu ke network and sharing center. Lalu just adapter setting. Oke, di sini mohon maaf agak terlalu banyak. Kita cari untuk adapter 35, ini adapter 35. Lalu yang selebihnya ini kita disable. Lalu kita obtainkan IP di dalamnya. Sini. Ntar. Sini kita pilih CP IP, kita obtainkan, lalu oke. Lalu yang ini juga kita obtainkan dan kita disablekan. Kita obtainkan.
Oke, di sini tadi adapter 35 ya. Kita properties, kita akan memasukkan IP-nya. Lalu kita obtain ke terlebih dahulu. Lalu kita hidupkan kembali. Di sini kita masukkan 200, 100, 1, 6. Lalu ininya subnet masknya. Lalu 200, 100, 1, 7. Lalu yang di bawah juga 200, 100, 1, 7. Oke, setelah itu oke. Di sini kita close saja. Lalu kita akan membuka WinSCP. Lalu kita di sini file protokolnya kita ubah menjadi FTP. Di sini port numbernya 21. Lalu ini kita masukkan IP-nya. Lalu hostname-nya admin. Tadi masukkan password sesuai tadi yaitu 1. Lalu login. Nah, lalu kita masukkan file. Di sini tidak menggunakan file surat tapi menggunakan file bendahara. Oke, di sini kita cari passwordnya. Passwordnya tapi filenya maksudnya. Surat zip kan yang dimasukin. Lalu kita share ke WinSCP sini, yaitu bendahara zip. Lanjut kita ke Debian. Lanjut di sini kita akan perintahnya sebentar. Oh ya, sebelum kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya, kita akan membuka Chrome terlebih dahulu apakah sudah bisa diakses. Untuk URL DNS sudah kita buatkan kembali yang kita buat tadi. Tidak saya pakai ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke WinSCP. Tunggu. Di sini kita cari. Di sini kita search menggunakan nama kita tadi. ccct.com, kita enter. Nah, di sini berarti sudah berhasil untuk menggunakan DNS yang pertama. Lalu coba yang kedua yaitu ningrom .or.id. Enter. Di sini juga berhasil. Sekarang kita akan mencoba mengklik database-nya. Nah, di sini sudah berhasil untuk tampilan PHP MyAdmin-nya. Nah, oke, kita akan lanjut ke konfigurasi di Debian-nya. Di sini kita klik ls, lalu enter. Oke, lanjut kita lalu di sini kita ketik mv bendahara.zip spasi var www. Oke, lalu enter, lalu cd /var/www. Lanjut enter, lalu kita coba ls. Nah, di sini sudah masuk untuk file bendahara yang zip-nya. Sebentar, di sini saya akan melakukan screenshot. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita klik apt min get install unzip. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke unzip bendahara zip. Lalu unzip
bendahara zip. Di sini saya akan makan SS sebentar. Oke, kita lanjut di sini. Kita klik. Oke, proses penginstalan sudah berjalan. Setelah itu kita akan ke TLS kembali. Nah, di sini sudah untuk bendahara yang sudah masuk. Lalu kita ketik MySQL -u root -p. Lalu enter. Kita enter passwordnya 1. Nah, di sini sudah. Lalu kita ketik create database bendahara. Jangan lupa untuk tanda simbol semicolonnya. Create database bendahara. Oke, sebentar di sini saya akan SS dulu. Oke, lanjut kita. Setelah create database bendahara, kita enter. Nah, di sini sudah. Lalu kita ketik show database. Databases. Oke. Nah, di sini sudah. Lalu untuk keluar dari database-nya ini kita ketik exit. Lalu kita enter. Nah, lanjut kita akan ketik cd /etc/apache /sites. Kita kembali ke konfigurasi sebelumnya, enable, lalu enter, lalu ls lagi, lalu kita ini ls ya kedua pula. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan ketik cp 00 3 kali default bendahara. Oke, di sini saya sebentar akan mengecek apakah saya sudah SS apa belum. Oke, kita akan melanjutkannya kembali. Mohon maaf terlalu banyak jedanya. Kita setelah bendahara ini kita enter cp 00, lalu kita ls lagi, kita enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan bendaharanya. Lalu kita masuk nano bendahara. Nah, di sini sudah. Di sini di dokumen root yang ini varwb ini kita tambah bendahara. Lalu Ctrl X dan Y, lalu enter. Lalu kita akan melakukan service. Kita akan restartnya Apache 2 restart. Waiting, kita tunggu. Oke, di sini sudah kita melakukan restartan. Kita sudah melakukan restart. Oke, kita lanjut. Setelah kita melakukan restart ini, kita akan kembali ke Chrome. Nih, kita tadi sebelumnya kita klik database kembali. Lalu di sini nama penggunanya kita masukkan root. Lalu password yang tidak kita buat yaitu 1, lalu klik kirim. Nah, setelah itu kita klik yang bendahara, lalu kita klik import. Lalu di choose file ini kita masukkan file SQL-nya yaitu uang kas di sini. Lalu setelah itu kita klik kirim.
Nah, di sini penyimpanan file SQL sudah. Lanjut kita akan kembali mengecek URL DNS-nya itu dengan sisi.com, itu slice lalu bendahara. Maka kita sudah berhasil membuka websitenya. Nah, kita tunggu. Oke, di sini tampilan website Uang Kasa sudah tadi. Sekian video dari saya. Mohon maaf tadi terlalu banyak skip dan ada beberapa kesalahan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.